Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat sore sahabat radioku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga aktivitas kita dari pagi sampai saat ini dan sampai malam nanti sahabatku ya diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, di penghujung sore yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah atas limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam program Pesantren Hatiku, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul Islam. Sebelumnya Irfan sapa dulu sahabatku yang saat ini yang sedang mendengarkan melalui audio frekuensi maupun sahabatku yang mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com, atau sahabatku yang mendengarkan melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Selamat mengikuti sahabatku program Pesantren Hatiku di sore hari ini. Dan seperti biasa di Pesantren Hatiku kita akan kembali belajar bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Cekhu, yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat Kang Irfan. Doa antum dan para pendengar semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustaz, di kesempatan Pesantren Hatiku ada tema atau materi apa yang akan disampaikan? Insyaallah kita masih melanjutkan rahasia dzikir para ulama, yang mana kita sampai pada syarah Rotib Al-Haddad ya, yang pada kesempatan kali ini kita masih pada mukadimah tentang akidah Imam Al-Haddad yang ada dalam kitabnya An-Nasoihah Diniyah ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita semua, Buya Yahya serta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga beliau diberi kemudahan di dalam segala kebaikan. Amin. Terutama di dalam urusan beliau membimbing kita semua, membimbing umat Islam untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para orang tua kami, para pendengar radioku, para perindu kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama-sama murojaah, mutalaah kalam-kalam para ulama, yang mana dengan kesempatan yang Allah berikan ini, semoga ini bertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak. Dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para perindu kemuliaan, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca sedikit tentang akidahnya Imam Al-Haddad, yaitu tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya An-Nasoihah Diniyah, dan kita sampai pada paragraf yang ketiga ya, terkait akidah tersebut ya. Memang agak lumayan juga ya. Nah, akidah itu nanti menjadi pedoman bagi kita semua tentang bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab, kepada para malaikat ya, juga kepada hari akhir dan qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata ini yang ditulis oleh Imam Al-Haddad itu adalah penggalan-penggalan dari ayat atau hadis ya, tentang kaidah-kaidah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila an qalu annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud wa huwa aqrabu ilal insani min hablil warid wa huwa ala kulli syai'in raqibun wa syahid.
Sebelumnya kita bacakan dulu Al-Fatihah untuk guru kita semua yang telah mendahului kita, untuk orang tua kita semua, dan juga untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Anallahu yaghfiru lahum yarhamuhum wa yuli darajatul jannah fa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada paragraf ini beliau masih menerangkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sangat dekat dengan segala sesuatu. Maksudnya bukan dekat pada tempatnya ya, tetapi dekat maksudnya secara maknawi. Artinya terkadang kita merasa dekat dengan seseorang yang jaraknya mungkin berpuluh-puluh atau ratus-ratus kilometer atau bahkan beribu-ribu kilometer. Kadang kita merasa dekat, tapi orang yang di dekat kita terkadang merasa jauh sekali. Jadi kedekatan itu belum tentu kedekatan tempat, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat. Kemudian dikatakan bahwa aqrabu ilal insani min hablil warid, dan Allah itu sangat dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat nadinya. Nah ini maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa manusia itu harusnya merasa bahwa Allah itu dekat dan senantiasa mengawasinya, senantiasa memperhatikannya, senantiasa mengurusi urusan-urusannya. Bahkan kalau kita renungi sendiri, urat nadi itu kan tempat lewatnya darah gitu ya, aliran-aliran darah ke seluruh tubuh yang menjadikan tubuh kita bisa bergerak, tubuh kita bisa beraktivitas, berkembang dan seterusnya. Nah, sedangkan semua itu adalah atas kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita merasa bahwa apa yang ada di tubuh kita semua ini menjadi petunjuk untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin percaya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya semacam itu ya, karena memang kita itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa banyak orang yang merasa jauh? Manusia terkadang merasa bahwa kayaknya jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya adalah karena orang tersebut biasanya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia lakukan itu ya tidak peduli apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini sesuai dengan syariat apa tidak, apakah ini merupakan yang diridhoi oleh Allah apa tidak, seperti itu. Nah, adapun orang yang saleh, yang taat, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menghindari larang-larangannya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, maka dia akan menjadi sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia ini dekat dan jauhnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan suasana yang ada pada dirinya. Ya, kalau suasananya adalah membangkang, justru menantang Allah, maka ya jauh. Kalau suasananya adalah mengikuti, taat, taslim ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat. Wa huwa ala kulli syai'in raqibun wa syahid, dan Allah itu mengawasi segala sesuatu, menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Ya, termasuk tadi darah yang mengalir pada diri kita, detak jantung kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi, bahkan di dalam Al-Qur'an itu daun yang jatuh saja itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan waktunya, apakah jatuh karena sudah kuning, sudah waktunya jatuh, sudah tua, atau jatuh karena memang dipetik orang, itu semua sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengawasinya dan menyaksikannya.
Hayyun qayyumun, Allah zat yang maha hidup, dan juga zat yang mengurusi lah segala sesuatu ya. La ta'khudhu sinatun wala naum. La ta'khudhu sinatun wala naum ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ada kelalaian sama sekali, karena tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ya beda dengan makhluk ya, makhluk itu kan ada kapasitasnya, walaupun dia sangat kuat, melek apa ya, tapi tetap ada batasannya. Kalau dia seminggu nggak, sepekan tidak tidur atau sebulan tidak tidur, ya nggak bisa. Harus harus ada istirahatnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sang pencipta itu nggak ada kaitannya dengan itu. Karena ngantuk sendiri dan tidur sendiri itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan bahkan ya mungkin manusia sampai sekarang itu membuat ngantuk, membuat tidur itu juga masih ya misteri ya. Ini kok bisa tidur, ini kok nggak bisa tidur gitu. Ya mungkin karena saraf-saraf dan seterusnya, ya memang itu hanya prediksi saja ya, tapi kadang nggak tahu juga ini normal sarafnya dan seterusnya, tapi nggak bisa tidur juga. Minum obat tidur sampai 3-4 kapsul nggak tidur juga ada juga. Terus ada juga sudah minum kopi sampai bergelas-gelas tetap ngantuk aja ada gitu. Ya artinya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur. Berarti us-samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi yang belum ada pencipta sebelumnya ya. Artinya tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innam yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, suatu perkara, maka Allah akan mengatakan kun. Kun itu sebagai sebuah ini ya, perumpamaan ya, bahwa seolah-olah itu tinggal diperintahkan untuk terjadi sesuatu maka terjadi. Jadi tidak perlu seperti manusia ini kan butuh banyak hal ya. Misalkan mau bikin kopi atau teh itu misalkan, itu kan butuh proses, airnya dipanaskan dulu, nunggu waktu, terus cari tehnya, daun tehnya dikeringkan dulu ditanam dulu bahkan dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru dicampurkan pun kadang butuh kegiatan lainnya, misalkan ada diaduk-aduk, ada macam-macam. Yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu ya tinggal artinya sesuai kehendak Allah langsung jadi. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala langsung akan terjadi. Nah, ini juga yang menjadikan kita semua itu merasa bahwa ya harus benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi pada kita, ya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ada upaya, karena upaya itu adalah kewajiban ya. Misalkan kita berusaha untuk mencari rezeki misalkan. Ya tetap rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita berusaha karena kewajiban kita. Kita berusaha jalan di jalan raya itu, ketika jalan kaki ya di pinggir, di trotoar gitu kan. Kalau jalannya di tengah ya nggak tahu gitu kan. Maka itu adalah upaya atau usaha dan ikhtiar agar kita mendapatkan apa yang menjadi sunnatullah di muka bumi. Bisa saja dia di trotoar ketabrak, bisa di tengah jalan selamat, bisa. Tapi kan namanya ikhtiar, yaitu kewajiban kita ikhtiar pinggir. Sudah tahu ada kereta api, ya kita harusnya nunggu dulu kereta api lewat. Jangan ada kereta api mau lewat kita malah di rel keretanya gitu kan. Ya kalau kehendak Allah kita nggak ketabrak ya nggak ketabrak ya, itu nggak ada ikhtiar namanya seperti itu. Ya memang sunatullah kalau kita di situ ya ketabrak gitu kan. Semacam itu. Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu, bahkan apa yang kita kerjakan itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi perdebatan ya antara para ulama, sehingga di situ ada perdebatan tentang akidah yang sangat masyhur sekali. Kalau mazhab kita Asy'ariyah mengatakan bahwa ya pekerjaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita
berhak mendapatkan pahala dan atau juga berhak mendapatkan dosa, berhak dikasih penghormatan surga atau berhak dihinakan di neraka. Nah, kenapa? Padahal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada teori namanya kasab. Teori namanya kasab itu yang dicetuskan oleh Imam Asy'ari. Yang intinya kurang lebih adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Maha tahu atas segala sesuatu. Kalau toh Allah memberikan kehendak mutlak kepada kita, Allah tahu bahwa pasti kehendak kita akan ke A, B, C dan D. Nah, di situ juga ketika kita melakukan sesuatu, di situ ada namanya muqaranah. Jadi pada waktu kita menghendaki sesuatu untuk mengerjakan sesuatu, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki apa yang kita kehendaki, sehingga terjadilah sesuatu tersebut. Nah, karena banyak juga apa yang kita inginkan, kita harapkan terkadang tidak terjadi. Misalkan ini mau siaran, ini sudah siap-siap, kita sudah ini, ada sesuatu akhirnya nggak jadi siaran. Ya artinya kehendak kita nggak terjadi gitu kan. Nah, memang semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di situ adalah sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qadim dan azali. Bahkan sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, sehingga semuanya adalah walaupun atas kehendak Allah, tapi di situ ada namanya kasab, yaitu kegiatan kita. Bahkan manusia ketika melakukan kegiatan, dia kan kondisi berakal, kondisi sadar. Bahkan kalau ditanya kamu sedang apa, pasti kita akan menjawab, ya kan? Kita akan menjawab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh lebih gamblangnya lagi, kalau misalkan ada seseorang meminta kita untuk membuat sesuatu lah, misalkan Kang Irfan pesan ke saya, misalkan gorengan, misalkan 10 bungkus, 10 porsi Ustadz gitu misalkan. Nah, saya buatkan gorengan. Itu kan kegiatan saya kan. Nah, ketika saya membuat gorengan itu, kemudian saya kasihkan Kang Irfan, sudah selesai kan, kemudian kata Kang Irfan terima kasih gitu kan. Atau bahkan Kang Irfan nggak mengucapkan terima kasih, pergi saja gitu. Kemudian saya, loh ini kok nggak terima kasih, nggak bayar gitu kan. Nah, kemudian Kang Irfan ditanya, kenapa kamu nggak terima kasih, nggak bayar? Loh, itu kan pekerjaan dia adalah atas kehendak Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah saya nggak berhak upah dari membuat bakwan tersebut. Maka saya akan marah, saya akan mengatakan bahwa loh, saya udah capek gitu kan. Ya pada saat itu dia merasa bahwa dia melakukan sesuatu, walaupun saya juga yakin bahwa ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu kan ada penisbatan suatu kegiatan kepada saya. Nah, bahkan saya pun nggak mau kalau kalau tidak diberi upah gitu kan. Ya artinya kalau saya mengerjakan saya dapat upah, kalau nggak mengerjakan nggak dapat upah, semacam itu. Nah, walaupun saya tahu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perumpamaan yang lain lagi, seorang guru yang berpengalaman atau dosen atau apa gitu ya. Dia sangat berpengalaman sekali dan dia sangat cermat kepada murid-muridnya, perhatian ketika mengajar. Bahkan satu masalah dengan masalah yang lain, satu poin dengan poin yang lain diajarkan, dan tahu mana murid yang paham, mana murid yang tidak paham. Dan murid yang tidak paham sudah berulang-ulang kali tetap kelihatannya dia tidak paham gitu kan. Nah, kemudian ketika di akhir semester dia harus membuat soal. Tidak mungkin soal itu dibuat berdasarkan anak-anak yang paham saja. Pasti soal itu dibuat juga berdasarkan anak-anak yang paham dan anak-anak yang tidak paham. Seperti itu kan. Ada soal-soal yang mudah, ada soal-soal yang sulit, ada soal-soal. Jadi ketika dia membuat soal yang mudah, soal ini insya Allah bisa dikerjakan oleh semua murid ini. Karena saya tahu sekelas itu semuanya paham gitu. Bab ini paham semua. Kemudian soal yang berikutnya, oh ini untuk yang
hadir terus gitu. Ini yang hadir pasti tahu gitu. Kemudian ini untuk yang sangat eksekutif atau sangat bagus di dalam pemahaman, sehingga soal ini itu pasti yang bisa jawab hanya beberapa anak saja. Sehingga dia tahu ketika membuat soal itu bahwa nanti juara 1, juara 2 sudah tahu siapa juara 1. Ya ini ustadz atau guru atau dosen yang memperhatikan muridnya. Jadi ketika membuat soal itu dia sudah memprediksi anak-anak murid yang dia ajar itu mana yang paham, mana yang tidak paham, mana yang tahu, mana yang tidak tahu. Dan dia sudah membuat soal ini sudah tahu bahwa ini untuk yang perhatikan nanti nggak mungkin soalnya dibuat kayak yang nggak paham semua, berarti nanti kita zalim kepada anak-anak yang belajar giat, yang menghafalkan, yang pemahamannya lebih jauh. Sehingga ketika kita membuat soal ya harus memperhatikan semuanya, sehingga nanti ada anak yang juara 1 ya benar-benar dia hebat gitu kan, memahami, menguasai semua materi. Ini yang lulus saja berarti dia yang standar, yang tidak lulus berarti ini yang nggak masuk ini. Dia ya ketika dia membuat soal ini ya pasti ini yang nggak masuk, itu pasti nggak bisa jawab ini pasti, karena dia nggak akan baca dan dia nggak pernah mendengar, ini pasti nggak akan jawab. Sehingga ketika dia membuat soal itu ada yang tidak lulus, ya memang gurunya juga sudah tahu, sudah prediksi dari awal. Ini pasti nggak lulus karena apa? Dia nggak masuk, nggak mau tanya. Ketika kemarin ditanya, wes nggak jelas. Berarti bukan dia sengaja membuat anak ini nggak lulus, karena dia juga memperhatikan semua muridnya. Nah seperti itu juga ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki masuk surga, dikehendaki masuk neraka. Allah lebih tahu. Allah sebelum diciptakan sudah tahu. Sebelum saya diciptakan Allah sudah tahu akan seperti apa. Kang Irfan akan seperti apa sudah tahu, sampai hasil akhirnya itu sudah tahu. Apa yang akan dilakukan itu sudah tahu. Andaikan ini misalkan saya dikasih kehendak mutlak, itu akan mengerjakan apa saja. Itu Allah sudah tahu, dan dengan hikmahnya, dengan luar biasa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan akal, sehingga manusia itu seolah-olah bisa memilih ini baik, ini tidak baik, dan dengan akalnya. Dan orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik pun ketika ditanya dia sadar dia sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Sehingga karena dengan akalnya itulah akhirnya ya karena seperti itu ya dia berhak masuk neraka. Nah orang yang baik pun dia sadar, sekarang ini yang saya lakukan, saya bersabar seperti ini dengan menahan diri tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, walaupun itu mungkin secara duniawi enak saja gitu kan, seenaknya sendiri, tapi tidak dilakukan. Kenapa ya? Karena mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, semacam itu. Nah ini Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan apapun yang ada, yang kita lihat, bahkan udara, bahkan yang kita lihat yang nggak kita lihat, yang masya Allah ada kuman-kuman itu ya, dan seterusnya, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Sahabatku, jangan kemana-mana karena kita akan jeda terlebih dahulu, kemudian akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancarluaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Pesantren Hatiku, dan di sesi kali ini kita langsung lanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Syekh. Terima kasih Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tadi tentang akidah ya yang ada di dalam kitab Nashaiah Diniyah, yang mana di sini jaga mukhatimah dalam Ratib Al-Haddad, syarah Ratib Al-Haddad. Tadi sampai pada wa huwa ala kulli syai'in wakil wa qadir. Di sini juga di dalam akidah ini yang wajib kita yakini bahwa Allah itu menjadi tumpuan segala sesuatu, dan juga maha Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa dan mampu untuk melakukan apapun atau menciptakan apapun. Nah ini nanti kaitannya dengan sifat kudrot.
sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuasa, gampangnya gitu ya. Jadi mampu apapun, melakukan apapun. Seperti itu. Wa bikulli syai'in alim wa khabir. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu ini kaitannya nanti dengan sifat ilmu yang mana berbeda dengan ilmunya manusia yang karena adanya sebab-sebab dan harus membutuhkan alat, ya kan. Ilmu kita itu kan membutuhkan alat ya, harus melihat, harus mendengar, harus merasakan, meraba gitu kan. Seperti kita merasa dingin, merasa panas, merasa itu dan seterusnya. Kemudian ada asin, ada manis, ada pedas dan seterusnya. Nah, adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh alat, tidak butuh apapun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bahkan tidak berkaitan dengan waktu. Kalau kita kan pengetahuan kita selalu didahului dengan sebab, gitu kan. Misalkan kita mengetahui tentang tentang bahwa gula itu manis. Nah, biasanya itu ada sebab sebelumnya. Misalkan kita minum dulu gula atau kita ambil gula, kita cicipi manis gitu kan. Misalkan apakah air teh ini manis atau pahit gitu, atau tidak ada gulanya apa enggak gitu kan, kita nggak tahu. Kalau kita belum minum nggak tahu. Tapi nanti setelah kita minum kita juga akan tahu gitu. Nah, itulah ilmu kita itu harus didahului sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu permulaan dan tidak perlu akhir, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Waqad ahata bikulli syai'in ilma, ini juga sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu. Jadi meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Artinya apapun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum dan sesudahnya itu sudah tahu. Wa ahsa kulla syai'in adadan, Allah juga mengetahui jumlah segala sesuatu. Bahkan mungkin kita nggak bisa menghitung jumlah sel darah merah yang ada dalam tubuh kita. Mungkin itu perkiraan saja kan. Kalau oleh para ahli-ahli itu kan perkiraan. Kan mereka juga nggak ngitung. Perkiraan bahwa sel darah merah kita itu kan mungkin jumlahnya berapa liter gitu. Nah, dari berapa liter itu diambil misalkan 1 mili itu dipecah lagi, setelah itu dihitung. Baru nanti diberikan dikalikan gitu. Jumlahnya sekian juta sel atau sekian miliar sel, itu perkiraan saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu. Wa may ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, enggak ada yang melenceng atau tidak ada yang lepas lah, walaupun sekecil atom gitu ya, sebiji zarroh gitu ya. Enggak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak di bumi dan tidak di langit, dimanapun tidak ada sesuatu yang terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar Allah tahu. Kita kan mungkin nggak tahu ya berapa juta liter air yang keluar dari bumi oleh pompa-pompa kita ini. Tapi Allah tahu itu berapa jumlahnya, berapa. Kemudian yang masuk ke dalam bumi juga, yang mungkin air-air yang setelah dikeluarkan gitu kan, ngalir lagi kemudian resep lagi, kita nggak tahu juga. Yang masuk dalam bumi dan yang keluar Allah yang tahu. Wa may yanzilu minas sama'i wa may ya'ruju fiha, yang turun dan yang naik ke atas itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala itu menyertai kita semua. Maksudnya menyertai kita semua itu adalah bukan berarti secara fisik seperti yang kita terangkan sebelum-sebelumnya ya. Bukan berarti secara fisik, tapi maksudnya adalah kalau kita ini yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita, maka kita harusnya menjadi orang yang tenang, orang yang tidak tidak takut gitu, dan tidak bersedih. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika berada di dalam gua kan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Berkata kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar, jangan sedih karena Allah bersama kita. Maksudnya bukan secara fisik ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya.
Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, pekerjaan yang nampak dan tidak nampak, seperti pekerjaan hati gitu. Kan enggak nampak ya. Perasaan-perasaan, prasangka buruk dan seterusnya, itu pekerjaan-pekerjaan yang saya juga nggak tahu gitu kan. Ini kelihatannya Kang Irfan senyum-senyum, tapi itu sedang mikir saya tentang apa kan saya nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita kerjakan. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan mengetahui sesuatu yang tersembunyi, yang tersembunyi, yang orang-orang tidak ada yang tahu. Bahkan ya itu kita juga tadi sampai persitan atau apa yang ada dalam hati kan nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan juga Allah tahu. Kita kalau di lautan lihatnya air saja, padahal macam-macam ya di dalamnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, bahkan sampai daun jatuh pun Allah tahu. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Bahkan Allah mengetahui benih-benih atau biji-bijian yang ada di dalam bumi, yang tertanam di dalam bumi itu. Mungkin kalau kita lihat orang nanam padi kelihatan gitu ya, benihnya di atas itu ya kelihatan gitu, tabur-tabur, kemudian muncul tunasnya gitu ya. Kan ada juga benih-benih yang terkubur di dalam tanah. Bahkan kalau kita lihat tanah ini tadinya nggak ada apa-apanya, setelah hujan tiba-tiba pada tumbuh apa. Nah itu karena di dalamnya juga ada benih-benih itu. Terkadang seperti itu. Terkadang juga ada benih yang memang terbawa oleh air hujan gitu kan. Tapi ada juga yang memang sudah tersembunyi di dalam itu. Jadi memang dia dari awalnya itu sudah dia tertimbun gitu kan. Kemudian ada akhirnya dia tumbuh. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada di langit, apapun yang terlihat oleh kita, mata kita, dan yang tidak terlihat oleh kita. Bahkan yang kering, yang basah, semuanya itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabin mubin, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas ya tumbuh-tumbuhan, ya hewan, ya makhluk-makhluk yang lain, apapun itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ta'ala muridunil kainat, Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu yang ada. Mudabbirunil hadisat, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu yang baru. Yang baru itu maksudnya adalah yang ada permulaan dan ada akhirnya. Allah yang mengatur itu. Kapan ini ada, kapan ini tidak ada, kapan ini nanti ada lagi, baru lagi, kapan ini dan seterusnya. Allah yang mengatur. Ya termasuk kapan kita lahir, kapan kita meninggal, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menikah, kapan kita punya anak, kapan, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin naf'in aw darrin illa biqada'ihi wa masyiatihi. Nah, ini iman kepada ketentuan Allah, qada dan qadar. Jadi tidak ada apapun, baik sesuatu itu adalah baik atau buruk, sesuatu itu bermanfaat atau berbahaya, itu semuanya ditentukan oleh qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan dan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan. Fama syaa kana ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sedangkan yang tidak kehendaki ya tidak terjadi. Misalkan orang sudah berpuluh-puluh tahun ingin punya anak gitu kan. Kalau belum dikehendaki ya nggak akan punya anak. Tapi ada juga orang yang berpuluh-puluh tahun dia pengen punya anak, kemudian Allah menghendaki dia punya anak, ya punya anak. Walaupun usianya mungkin sudah agak lanjut gitu, tetap bisa. Karena apa? Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa kana ma lam yasha' lam yakun. Yang dikehendaki maka akan terjadi, yang tidak kehendaki ya tidak terjadi. Walau ijtama'al khalqu kulluhum ala ayyuharriku fil wujudi dzarratan aw yusakkinuha tuna iradatihi la ajazu anha. Andaikan semua makhluk itu sepakat untuk menggeser sebiji dzarrah, ya kalau bahasa kitanya itu satu sel gitu ya, atau satu atom atau satu unsur gitu ya.
Ya kalau bahasa gampangnya kita ada kerikil gitulah ya. Semua makhluk walaupun mereka itu sepakat untuk menggerakkan kerikil itu atau menghentikan kerikil tersebut, maka tidak akan mampu mereka kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu itu banyak kejadian-kejadian alam gitu ya, yang manusia sudah berpikir wah pakai ini pakai itu agar ini berhenti, nggak bisa berhenti. untuk menghentikan itu nggak bisa. Atau ingin menggeser sesuatu, ini digeser, wah pakai apa pakai ini. Kalau tidak atas kehendak Allah tidak bisa. Semua harus atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sunnatullah di muka bumi ini ya kerikil jangankan seluruh makhluk ya, satu orang juga bisa menggesernya. Dan itu sunnatullah, dan itu jangan dianggap bahwa itu adalah kekuatan kita, tetapi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, tiba-tiba kita mau menggerakkan tangannya jadi tidak bisa bergerak ya, misalkan kram atau bagaimana, bisa saja. Yaitu banyaklah kejadian-kejadian. Artinya sesuatu tidak boleh kita sombong memiliki kekuatan, kemampuan atau apapun itu, melainkan harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyin la yusbihu kalamal khalqi wa annal qur'anal azim kalamuhul qadim wa kitabuhul munazzal ala nabiyil mursal wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga wajib yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Kalau dikatakan oleh para ulama ahli akidah itu dikatakan bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita butuh alat ya. Karena kalau pendengaran kita itu kan hanya bunyi ya, bunyi sesuatu yang berbunyi. Bahkan kalau sudah tertutup pun walaupun dia bergerak-gerak, bunyi itu nggak sampai kepada telinga bisa aja, atau telinganya kita tutup itu nggak nyampe, nggak kedengeran gitu kan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, bahkan mendengar itu yang merupakan suara ataupun warna ataupun apa itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya dalam pendengaran dan dalam penglihatan. Bahkan kalau suara kan kita hanya bisa mendengar, nggak bisa melihat. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diketahui. Dan itu berbeda dengan makhluknya. Nah, juga di sini kita wajib percaya bahwa Allah itu mutakalimun, zat yang maha berbicara, karena di Al-Qur'an banyak ya firman Allah tentang Allah itu berbicara, termasuk dengan Nabi Musa juga. Tetapi beda, kalam Allah itu qadim, azali, tidak ada permulaannya. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah berbicara berarti ada permulaan, awalnya huruf jim kemudian diakhiri dengan huruf hamzah misalkan, ja'a gitu misalkan. Atau diawali dengan huruf zai diakhiri dengan dal, zaidun misalkan. Itu kan kalamnya manusia yang hadis, yang baru, yang ada permulaan dan ada akhirnya. Kalau kalamullah qadim, tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhiran. Kemudian di sini katakan la yusbihu kalamal khalqi, tidak sama dengan ucapan makhluk. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tahu ya Nabi Musa dan Nabi Muhammad, kita nggak tahu seperti apa kaifiyahnya, kita nggak tahu, dan kita tidak boleh bertanya seperti apa gitu. Tidak boleh. Kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang faham ya Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Tapi ini tanpa huruf, tanpa suara, tanpa permulaan dan seterusnya. Kemudian Al-Qur'an adalah kalamullah yang qadim. Nah ini ketika kita menunjuk mushaf, nah ini beda ya mushaf dengan Al-Qur'an ya. Mushaf yang tertulis itu, mushafnya apa yang tertulis, yang kertas kemudian huruf-huruf itu ya, kalau kertas dan huruf-hurufnya itu adalah hadis. Kertas ya hadis, huruf ya hadis. Tetapi kalamullah itu qadim. Nah, kenapa kita menghormati kertas-kertasnya, sampai kertasnya kalau jatuh harus kita ambil gitu kan, nggak boleh dijadikan bungkus gorengan, nggak boleh ini. Kita hormati, kenapa? Karena itu yang menunjuk kepada kalamullah.
seperti itu. Seperti ya contohnya saja gampangnya gini ya. Titah raja misalkan, perintah raja tertulis di dalam papan gitu kan, perintah raja. Misalkan terus dalam papan. Nah, perintah raja terus dalam papan itu kalau ada orang misalkan menghinakan papan tersebut misalkan dibakar atau dipecahkan dan seterusnya, pasti dia akan ditangkap gitu kan dan seterusnya. Nah, sebenarnya kan titah raja itu ya apa yang dikehendaki rajanya itu. Adapun papan kan bisa dibuat lagi. Papan bisa dibuat lagi. Seperti itu. Nah, Al-Quran yang mushaf itu ya kertasnya ya ininya yaitu sesuatu yang hadis, tetapi Al-Quran kalamullahnya qadim, seperti itu. Nah, kenapa mushaf ini dihormati? Karena dia yang menunjuk kepada kalamullah yang qadim. Jadi ini lafaz-lafaz yang ada itu menunjuk kepada kalamullah yang qadim, sehingga dia juga dihormati. Seperti papan tadi, dia juga dihormati karena dia yang memberitahu masyarakat, yang menjadi simbol dari ucapan raja gitu, atau menjadi simbol dari apa yang dimaksud oleh raja, dikehendaki oleh raja. Termasuk juga kan kalau ada perintah misalkan dari raja kemudian suratnya disobek, misalkan dalam suratnya disobek, kan dia akan dipenggal. Suratnya disobek, padahal itu perintah raja. Nah, perintah raja itu kan ya kehendak raja itu. Tetapi kenapa kertas ini ikut-ikutan gitu kan? Ya karena kertas ini yang menunjukkan perintah raja itu. Wa annahu ta'ala al-khaliqu. Nah, kemudian ini juga Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalamullah itu kan yang turun dalam bentuk kitab kan ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an gitu kan. Kemudian ada juga dalam suhuf ya kan, suhuf Ibrahim, Musa itu ada juga di dalam suhuf. Nah, itu termasuk kalamullah al-qadim, yang mana itu menunjukkan kepada kalamullah al-qadim. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang memberi rizki kepada sesuatu tersebut. Kalau Allah menciptakan sesuatu, ya Allah yang memberi rizki kepada sesuatu tersebut. Wal mudabbiru wal mutasarrifu fihi kaifa yasha, dan Allah yang mengatur, terserah Allah. Laisa lahu fi mulkihi munazi'un wala mudafi'un, tidak ada yang mampu mengganggu dalam kerajaannya Allah ya. Ini udah kuasa Allah, terserah. Nggak ada yang nggak bisa menantang atau menghalang-halangi dan seterusnya. Yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Allah memberi kepada orang yang dikehendaki dan juga terkadang tidak memberi kepada orang yang dikehendaki. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Allah mengampuni yang dikehendaki dan juga memberi siksa kepada yang dikehendaki. Terserah Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya kenapa terjadi begini, kenapa kok dikehendaki begini dan seterusnya. Itu yang ditanya adalah makhluknya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berkuasa atas segalanya. Insyaallah kita lanjutkan setelah itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Dan sahabat itu, kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa informasi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Pesantren Hatiku, dan kita lanjutkan sahabatku ya pembelajaran materi sore hari ini bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu. Dan karena di penghujung waktu, Ustadz nanti langsung disampaikan kesimpulannya. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari yang sudah kita baca bahwa kita wajib yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan juga ada sifat jaiz bagi Allah. Yang mana sifat wajib ada 20, mustahilnya juga 20, karena sifat wajibnya 20 maka yang mustahil 20 ya, karena itu perlawanan ya. Kemudian sifat jaiznya 1 sehingga itu totalnya 41.
Nah, kalau nanti dilanjutkan ada juga sifat-sifat Rasul ya. Kita bagaimana beriman kepada Rasul itu akan dilanjutkan. Sifat wajib Rasul ada 4, kemudian sifat jaiz Rasul ada 4, sifat mustahil Rasul ada 4, kemudian sifat jaiz Rasul ada 1. Sehingga totalnya ada 9. Jadi 41 tambah 9 menjadi 50, sehingga terkenal dengan akidah 50 atau aqaid khamsin. Jadi 50 akidah ini penting sekali untuk kita pelajari. Nah, ini yang diterangkan oleh Imam Al-Haddad itu adalah berkaitan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis ya, teks-teks nasnya seperti apa, dan itu yang diyakini 100% oleh Imam Al-Haddad, dan itu juga menunjuk atau merujuk nanti kepada sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, dan juga nanti yang berikutnya ada sifat-sifat Rasul, baik yang wajib, mustahil ataupun yang jaiz, macam itu. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua keimanan yang kuat, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh apapun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selamat di dalam akidah kita, tidak terpengaruh oleh akidah yang sesat menyesatkan, dan semoga tidak terkena juga penyakit was-was, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit akidah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita tetap di jalan yang lurus di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, menjadikan kita pribadi yang istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ala nabi sallallahu salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Atas segala yang sudah kami sampaikan, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang menyinggung perasaan. Kami mohon maaf juga atas segala sikap, segala kekurangan. Apabila ada sesuatu yang kurang, bisa silakan didiskusikan. Dan kami mohon doa selalu, semoga senantiasa istiqomah, dan semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya di jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya di Pesantren Hatiku sore hari ini, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku yang mendengarkan melalui audio frekuensi di 92,9 FM Cirebon, atau sahabatku yang mendengarkan melalui radioku 89,6 FM Purbalingga, radioku 92,4 FM Majalengka, radioku 88 FM Keberaya Pontianak, radioku 1089 AM Bogor, radioku 104,7 FM Batam, radioku 106,3 KCG Martapura, dan radioku 93,6 FM Aceh Besar. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabatku yang menyaksikan melalui live streaming di Facebook Radioku Cirebon ya. Kami mohon maaf sahabatku atas segala kekurangannya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.